Tes, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Tes, tes, Bismillahirrahmanirrahim. Tes, tes, Bismillahirrahmanirrahim. Tes, 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 tes,
Bismillahirrahmanirrahim. Tes tes, sudah bagus suaranya? Gambar bagus atau sudah bagus suaranya? Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sahabat Thaibah yang saya muliakan, pertama-tama kita sampaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semua. Begitu juga selawat kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah agama ini dengan penuh perjuangan, dengan penuh pengorbanan, dan dengan penuh rasa cinta kepada umatnya Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di kajian rutin insyaallah di channel YouTube Yayasan Rumah Literasi Thaibah. Insyaallah kita niatkan kajian ini pertama sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita niatkan semoga beberapa menit ke depan ini bisa menjadi sebab diberikannya kita semua hidayah dalam ketaatan. Begitu juga semoga kajian ini bisa menjadi sebab penghapusan dari dosa-dosa kita. Begitu juga semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Begitu juga bisa menjadi sebab kita diberikan nikmat istiqamah agar bisa terus berada di jalan Allah hingga kita menghembuskan nafas terakhir kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Sahabat Taiba yang saya muliakan, insya Allah ikhwah semuanya, insya Allah malam ini kita akan membahas kisah seorang ilmuwan Barat, non-Muslim, Kristen, lebih tepatnya, masuk Islam karena mempelajari sebab dia mendapatkan pemahaman yang luar biasa dari Al-Quran. Ini langsung saja kita bahas ya, siapa sahabat kita atau siapa tokoh yang akan kita bahas ini, yaitu bernama Gary Miller. Ada seorang orientalis, tepatnya orientalis asli Kanada, namanya Gary Miller. Dia ini awalnya ingin menyerang Islam ya, sebagaimana orientalis pada umumnya. Ini langsung saja saya bacakan ya. Ya ini referensinya ya, atau informasi yang saya kumpulkan. Ini sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasanya seharusnya ini referensinya ini semuanya harusnya berbahasa Inggris ya. Ya karena bahasa Inggris paling bahasa yang paling lengkap referensinya ya. Nah, tapi berhubung kami Al-Fakir tidak bisa untuk berbahasa Inggris ya, secara literasi, secara pasif ya, membaca buku referensi bahasa Inggris, maka saya ganti dengan bahasa Arab ya. Ya kenapa kok bahasa Arab nggak bahasa Indonesia saja? Karena referensi yang ada itu ya lebih lengkap dengan bahasa Arab ya, dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Jadi sebagai materi di sini belum tidak bisa menguasai bahasa Inggris pasif ya, literasi Inggris, maka sebagai gantinya bahasa Arab saja ya. Kalau bahasa Indonesia kayaknya kurang lengkap ya. Ini langsung saja dari informasi yang saya kumpulkan. Jadi ini Gary Miller ya, tokoh kita, yaitu Gary Miller. Dia ini sekarang ya adalah profesor matematika di kampus Malik Fahad ya, di kampus Malik Fahad untuk Raja Fahad ya, King Fahad, untuk perminyakan dan pertambangan. Ini sudah terkenal ya di Jeddah ya, di Jeddah ini Jami'ah Malik Fahad Bil Bitrul wal Ma'adin. Kalau nggak di Jeddah, di Bahrain, di Ahsa ya, kalau nggak di Damam ya, ini saya lupa, di Damam atau di Jeddah ya, Jami'atul Malik Fahad Bil Bitrul wal Ma'adin. Nah ini yang sekarangnya ya. Dulunya ya dia ini seorang orientalis ya, orang Kanada, Gary Miller, asli Kanada, dan dia besar sebagai pastor. Bayangkan ya, ilmuwan matematika, pastor, plus orientalis ya. Orientalis, jadi dia paham bahasa Arab ya. Dia paham bahasa Arab. Nah kemudian masuk Islam ya, gara-gara dia awalnya ingin untuk mencari celah dari Al-Quran ini ya. Al-Quran, dia mau mencari kesalahan Al-Quran ya. Dia paham juga masalah uluhiyah, masalah ketuhanan dia paham juga. Bible ya, Taurat dan Injilnya yang sekarang itu dia sudah baca ya. Tinggal Al-Quran yang belum dia baca ya. Nah dia ingin yang melemahkan Al-Quran, mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran. Dan dia yakin sekali, dari awal tuh yakin sekali bahwasanya Al-Quran ini pasti banyak salahnya. Ya, pasti banyak salahnya ya. Karena kenapa? Karena Al-Quran ini turun di gurun. Turun di gurun 14 abad yang lalu ya. Ya, turun di sini maksudnya munculnya, lahirnya Al-Quran ini dibawa oleh Muhammad ya. Bagi dia oleh Muhammad, dan Muhammad ini manusia biasa gitu. Dia menurut keyakinan dia, dan dibawanya dari literasi bangsa Arab zaman dulu yang sangat terbelakang ya. Begitu juga teman-temannya komunitas atau peradaban Arab itu sangat buta huruf. Ini pasti Al-Quran ya, bawaan Nabi Muhammad ini pasti banyak salahnya ya. Dia sudah yakin sekali ya. Dia sudah yakin sekali, dan dia sudah
merumuskan metodologi ya, cari bagaimana supaya bisa mencari kesalahan Al-Quran. Nah, ilmu ini namanya ya ilmu untuk mengkritisi ya. Mengkritisi ini dalam bahasa Inggris namanya test uh, fall test qualification ya. Qualification. Jadi fall itu kan salah ya. Qualification ini mentes apa kesalahan dari Al-Quran ini ya. Nah, pertama-tama dia sangat ini sekali ya, sangat yakin sekali. Nah, ternyata kedepannya dia malah masuk Islam ya. Dan ini saya sambil baca bahasa Arabnya ya, sambil bahasa Arabnya dan saya terjemahkan ya. Dari orientalis yang paling hebat ya, salah satu orientalis yang luar biasa ya, memusuhi Islam, dia berubah ya, kemudian menjadi masuk Islam dan menjadi penceramah atau pendai Islam terhebat seKanada. Masya Allah, luar biasa nih. Dari orientalis hebat, mu'alaf, kemudian jadi ilmuwan atau jadi ulama ya, menjadi ulama, pendai lebih tepatnya, penceramah untuk menegakkan agama Islam paling tersohor di Kanada ya. Dulunya itu adalah salah satu orientalis yang paling aktif ya untuk mengajak orang-orang masuk ke agama Nasrani, dan salah satu yang paling hebat ya pengetahuannya tentang Bible. Nah, dia ini seorang matematikawan ya, matematikawan, jadi benar-benar rasional. Nah, ini bedanya ya. Bedanya keistimewaannya Gary Miller ini, dia orangnya orangnya logis dan metodologis ya. Maksudnya yang penting itu ilmu ya. Yang penting itu ilmu, maka dia terima. Nah, jadi orang yang seperti ini sebenarnya yang gampang masuk Islam gitu. Ya, gampang masuk Islam, maksudnya gampang menerima kebenaran karena dia ilmiah ya. Ilmiah ya, seperti itu, mindsetnya terbuka seperti itu. Makanya tatkala dia baca Al-Quran kok benar-benar ilmiah gitu, nah itu dia langsung masuk Islam ya. Seperti itu, dia sebelumnya sangat optimis bahwasanya Al-Quran itu pasti banyak salahnya karena dia turun di gurun dan turun di Arab, yaitu peradaban yang sangat terbelakang seperti itu. Nah, tatkala dia ingin baca Quran itu, ingin mentes falsification itu, dia udah menyangka bahwasanya ini pasti Al-Quran ini isinya adalah sejarah Nabi Muhammad. Sejarah Nabi Muhammad maksudnya apa? Pasti di situ ada nama istri-istrinya Rasulullah, pasti di situ ada kesehariannya Rasulullah, pasti di situ ada ada pokoknya data lah atau biografi lengkap versi Rasulullah. Jadi wah, ini bukunya buku Muhammad, pasti isinya ngomongin tentang Muhammad. Nah itu prasangka awal ya, Gary Miller ini ingin membaca Al-Quran. Ternyata tidak seperti itu ya, ternyata tidak seperti itu. Pas dibaca itu Al-Quran, ternyata Al-Quran itu nggak ngomongin Khadijah yang banyak. Al-Quran nggak ngomongin Nabi Muhammad itu sendiri banyak. Bahkan ya, Al-Quran itu lebih banyak ngomongin Nabi Isa ya, membahas Nabi Isa dibandingkan ya ngebahas Nabi Muhammad. Nah, ini salah satu poin pertama yang bikin ini kita poin-poinkan saja yang bisa kita ambil ya. Pelajarannya pertama adalah Al-Quran ternyata lebih banyak ngebahas Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain ketimbang membahas Nabi Muhammad itu sendiri, dan itu benar adanya. Ya, Al-Quran itu lebih banyak menyebutkan Nabi Isa dibandingkan menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran ya lebih banyak jadi nama Isa disebutkan di dalam Al-Quran 25 kali, sedangkan nama Nabi Muhammad disebutkan dalam Al-Quran hanya 4 kali ya. Begitu juga ya nama Aisyah sama nama Fatimah itu bahkan nggak disebutin. Yang disebutin malah Maryam ya.
Ya, yang disebutin malah Maryam, yaitu ibundanya, ibu dari Nabi Isa, itu disebutin jauh lebih dari berkali-kali ya, Maryam, surat Maryam. Nah, ini poin pertama yang bikin Gary Miller ini masuk Islam. Ternyata apa namanya, agama Islam atau dan Al-Quran ini agama universal ya. Ya, agama universal membahas ya, menghormati ya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ya, Nabi Isa ya bagi kita nabi ya, walaupun bagi mereka itu Tuhan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian itu poin pertama ya yang dia bikin apa? Yang bikin dia masuk Islam. Nah, poin kedua ya, salah satu yang dia menyebabkan dia kaget dengan Al-Quran, yaitu ayat 30 dari surat Al-Anbiya ya. Awalam yarul ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Ya, seperti itu. Nah, dia di ayat ini surat Al-Anbiya nomor 30 ini dia mikirin berbulan-bulan ya. Berbulan-bulan untuk merenungi ayat ini. Dia kaget lah, ini namanya ayat tentang Big Bang ya, ayat tentang Big Bang. Nah, pertama gini, kalau kita baca tentang, kita googling ya, kita googling Gary Miller ini banyak sekali ya, dan dia sudah masuk Islam tahun 90-an ya, saya lupa tepatnya, mungkin tahun 90-an beliau udah masuk Islam. Jadi ini udah jadi dai lebih berarti 30-an ya, 30 tahun ya. Dia sudah jadi dai penceramah di Kanada dan di ya di dunia umumnya itu udah 30 tahunan. Nah, dia masuk Islamnya ini 30 tahun yang lalu berarti ya, kisaran itu. Nah, dulu sebelum masuk Islam dia baca ayat ini langsung terkaget-kaget. Lah, ini kan ayat tentang Big Bang. Bunyinya gini. Awalam ya'al ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Tidakkah orang-orang yang kafir itu ya berpikir ya bahwasanya bumi dan langit ya dan apa namanya alam semesta ya, angkasa ini itu dulunya adalah rotqon ya. Rotqon itu itu nempel ya. Rotqon itu nempel menjadi satu kesatuan ya. Menjadi satu kesatuan. Makanya kalau ada luka ya, ada luka misalnya sampai lukanya nempel ya, seperti itu. Mungkin ada cacat ya, ada cacat dulu dari lahir. Nah, bibirnya ini nggak bisa terbuka misalnya. Nah, itu dalam bahasa Arab rotqon ya. Ya, atau anggota tubuh yang lain lah yang awalnya harusnya terbuka, nah dia malah nempel ya, menjadi satu kesatuan. Misalnya tangan yang harusnya seperti ini, nah itu nempel begini. Nah, itu dalam bahasa Arabnya rotqon ya, rotqon. Nah, langit dan bumi dulunya rotqon. Kalau sekarang kan misah ya, langit dan bumi dan seterusnya apa benda-benda langit. Nah, ini dulunya kata Al-Quran rotqon. Fafataqnahuma, fafataqnahuma, fatak itu jadi kalau apa ya, dipecahin, itu tuh fatak ya. Al-fatku itu dipecahin. Jadi misalnya kacang ya, kacang misalnya kacang keras, cangkangnya itu dipecahin. Nah, itu dalam bahasa Arab bisa berarti fatak ya, dipecahin. Nah, nempel fafataqnahuma, kemudian kita pecahin ya. Pecah ya, mungkin lebih tepatnya kalau dalam ilmuwan itu kita ledakkan ya, infijar, kita ledakkan. Nah, makanya ada makanya apa namanya yang kita sudah pelajari ya di apa namanya di fisika ini, terlepas ada sebagian guru, sebagian orang bilang oh Big Bang itu hanya teori ya, bukan fakta. Nah, itu bukan urusan kita lah. Tapi apa namanya untuk saat ini ya kebanyakan orang ya berkeyakinan bahwasanya Big Bang itu benar adanya ya, benar adanya dengan bukti-bukti. Itu urusan inilah ya, ilmu astronomi ya, ilmu astronomi. Nah, intinya teori Big Bang itu adalah penemuan ya, penemuan yang sangat legend sekali, sehingga penemunya itu bisa memenangkan apa namanya hadiah Nobel tahun 1973. Nah, 1973 ya, di sini nggak disebutin siapa yang menang Nobel. Intinya ya nggak tahu nih kita sebutin teori atau fakta ya,
itu yang menemukan Big Bang itu dapat dapat Nobel tahun 1973. Nah dia kaget, ternyata Al-Quran 14 abad yang lalu itu sudah menjelaskan bahwasanya bumi ini awalnya itu bersatu kemudian jadi terpecah seperti itu Big Bang. Nah, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun, dan telah kami hidupkan ya segala sesuatu itu dengan air atau dari air. Segala kehidupan itu berasal dari air. Nah ini poin berikutnya yang bikin Gary Miller ini masuk Islam, yaitu bahwasanya segala kehidupan itu bersumber dari air, ya, berawal dari air, ya, seperti itu. Nah kalau kita renungi lagi ya, ini Al-Quran diturunkan ya atau dibaca sama Muhammad, ya kita pakai istilah perspektif mereka ya, kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu nggak ada lab ya, nggak ada, semua ilmu pengetahuan masih jauh ya, jangankan Arab, semua sedunia itu ilmu pengetahuannya belum sampai ke situ. Nah, tapi Allah ya ya, dan karena Allah adalah Tuhan yang eh, yang menciptakan alam semesta ini, maka ini semua informasi ini dibocorkan oleh Allah ya pada 14 abad yang lalu, padahal makhluk Allah ya atau manusia itu semuanya pada belum paham. Nah ini dalil bahwasanya ini Al-Quran adalah asli ya dari pencipta alam semesta. Nah, itu seperti itu apa yang yang dirasakan oleh Gary Miller tatkala membaca ayat Al-Anbiya ini. Subhanallah, subhanallah. Nah itu salah satu ininya, salah satu yang membuat nah ini dalil juga ya, ini dalil juga ikhwah semuanya ya, saudara-saudariku semuanya, bahwasanya tidak ada dikotomi ilmu ya dalam Islam. Ini salah satu saya pribadi ya, salah satu saya tidak suka ya, sangat tidak setuju sekali bagi orang-orang yang mendikotomi ilmu. Maksudnya mendikotomi ilmu itu, ini ilmu Islam, ilmu yang dapat pahala itu hanya ilmu tajwid, hanya ilmu fikih, hanya ilmu sholat ya. Nah, adapun ilmu matematika, ilmu fisika itu gak dapat pahala. Ya. Itu bukan ibadah. Kemudian itu itu ilmu luar ya, ilmu dari Yunani ya, kita nggak perlu pelajari, kita harus menjadi ustadz ya, seperti itu. Jadi dan banyak seperti itu, banyak sekali orang yang mendikotomi ya ilmu. Jadi ilmu itu ya ilmu agama ya, adapun yang lainnya. Nah dikotomi ilmu ini sampai diaplikasikan ke beberapa hukum. Misalnya apa? Kalau kita belajar ilmu agama, maka itu fisabilillah misalnya. Kalau mahasiswa jurusan yang lain itu bukan fisabilillah ya, maka nggak boleh nerima zakat, nggak cukup dibantu ya. Kalau kita ngasih zakat ke mereka itu nggak sah hukumnya, sampai seperti itu dikotomi ilmunya. Kemudian kalau ada orang yang belajar ilmu agama maka boleh disantuni, dinafkahi dan seterusnya. Nah kalau orang yang belajar ilmu umum sampai fatwanya seperti itu nggak afdol untuk dibantu ya, maksudnya nanti kalau itu zakat bisa jadi nggak sah dan seterusnya ya. Begitu juga masalah ibadah ya, kalau dia belajarnya ilmu fikih itu tidak dibanggakan dalam agama lah. Tapi maksudnya kalau belajar fikih dapat pahala seperti itu dan seterusnya. Tapi kalau dia belajar fisika, belajar interior, belajar arsitek, belajar ilmu umum yang lain, nah maka tidak ada kebanggaan atau tidak ada kemuliaan agamanya. Itu dikotomi. Nah begitu juga ini saya begitu juga kebanggaan keluarganya. Nah ini juga nih, keluarganya tatkala anaknya ini jadi ustadz, masuk pesantren, ngajar, nah itu bangga sekali, dan itu benar ya, wajib kita bangga punya anak pesantren. Nah tapi giliran anaknya nggak jadi ustadz ya,
tatkala anaknya nggak jadi, dia anaknya udah nyampe tapi nggak jadi ustadz ya, malah misalnya kuliahnya bikin statement seperti ini, eh, alumni pesantren saya ya, harus jadi ustadz. Nah ini redaksinya seperti ini, alumni pesantren saya harus jadi ustadz ya, nggak boleh jadi dokter, nggak boleh jadi selain ustadz. Nah kalau menurut saya ini lebih parah lagi Pak, ya saudara-saudari semua, ini lebih parah lagi karena dia pertama selain mendikotomi ilmu, bahwasanya ilmu itu hanya ada ilmu agama ya, tidak ada ilmu yang lain. Nah itu dia juga telah menganggap bahwasanya ustadz itu profesi. Ya, tadi statementnya, saya mau alumni pesantren saya ini maunya jadi ustadz, harus jadi ustadz, nggak boleh jadi dokter, nggak boleh jadi selain ustadz. Nah ini jadi dia telah meyakini bahwasanya ustadz itu profesi. Nah ustadz itu bukan profesi, ustadz itu adalah passion, ambisi ya. Ustadz itu adalah hati ya, ustadz itu adalah spirit. Nah ini lagi nih, ustadz itu adalah spirit. Apapun profesinya ya bisa spiritnya spirit ustadz, spiritnya spirit santri. Nah jadi ustadz itu bukan profesi ya, ustadz itu bukan profesi ya. Mau dia sebagai dokter, mau dia sebagai polisi, mau dia sebagai pedagang, mau dia wira swastawan, mau dia PNS, apapun bagiannya ya, walaupun bukan ustadznya, yang penting ustadz itu, santri itu adalah spirit, bukan profesi. Nah ini dia salah di poin kedua ya, yaitu ustadz itu bukan profesi. Jadi ya seperti itu ya, spirit ya. Walau saya sering sampaikan ya di beberapa ceramah ya, lebih baik ya, lebih baik isi kepalanya apa ya, bukan ustadz ya, isi kepalanya itu maksudnya ilmunya, literasinya, bukan ustadz, apa dia matematika, ahli fisika dan seterusnya, tapi hatinya hati ustadz ya, dibandingkan isi kepalanya isi ustadz. Isi kepalanya ustadz itu maksudnya isinya hadis, Quran, tapi hatinya bukan hati ustadz ya, hatinya malah tukang minta-minta, hatinya malah tukang maksiat ya, hatinya malah hati mafia ya, walaupun isi kepalanya adalah ustadz. Nah jadi perlu diketahui ustadz itu bukan profesi ya, seperti itu. Nah ini saya luruskan seperti ini supaya tahu bahwasanya satu tadi, ilmu itu tidak ada dikotomi, semuanya Al-Quran makanya nyuruh kita iqra, iqra itu bacalah ya, dan Al-Quran juga nyuruh mempelajari, memperhatikan ya, mentadaburi alam ini ya. Mentadaburi alam tuh nggak bisa kalau kita nggak belajar, nggak belajar ilmu alam, ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu astronomi dan cabang-cabangnya. Ini yang berikutnya. Dan kemudian yang ingin saya sampaikan tentang tema ini adalah, kalau kita mendikotomi ilmu agama ya, kalau kita mendikotomi ilmu agama dan ilmu non agama, itu secara tidak langsung, disadari atau tidak disadari, kita ini sudah sekuler. Apa itu sekuler? Sekuler itu memisahkan antara agama. Jadi sejarahnya ya, sekuler itu ya, itu memisahkan agama dengan dunia ya. Ya, jadi zaman dulu di Eropa itu ya, pas awal-awalnya sekuler itu, pas apa ya bahasa Inggrisnya, uh, apa Renaissance ya, apa yang kebangkitan ilmu Eropa itu Renaissance ya, sains Renaissance apa apa ya, saya lupa ya, kebangkitan, mohon maaf ini ya, bahasa Inggrisnya sangat terbelakang ya, kebangkitan ulama Eropa ya, apa keilmuan Eropa setelah zaman ke-8 ya, Dark Age ya, Dark Age, zaman ke-8 itu apa namanya, karena kebodohan yang meliputi seluruh Eropa, makanya peradabannya sangat sangat terbelakang. Nah setelah bangkitnya, setelah itu kapan? Setelah ini, setelah jatuhnya Konstantinopel ya, setelah jatuhnya Konstantinopel itu benar-benar pecutan ya, benar-benar apa, pukulan besar bagi Eropa. Bayangkan Eropa yang nggak punya apa-apa ya, Eropa nggak punya ilmu, zaman ke-8 ya, monarki dan seterusnya, jahiliyah ya, barbar, semuanya itu Eropa dipenuhi dengan kebarbaran ya ketika itu. Nah ditambah lagi ekonominya ditutup ya, Konstantinopel itu jatuh ke
dikuasai oleh Sultan Utsmani, ya Daulah Utsmaniyah ya. Nah itu udah benar-benar nggak ada apa, nggak ada hidup sama sekali lah bagi Eropa. Ekonomi tertutup ya, pajaknya gede banget ya Eropa. Jadi jalur sutra dari Cina ke Eropa itu tertutup, pajaknya jadi besar ya, Turki Utsmani jadi ngambil banyak pajak besar. Nah seakan-akan Eropa terpukul, sangat terpukul, kehilangan dunia ya. Akhirnya mereka bangkit ya dengan menyeberangi lautan ya, ke timur dan ke barat. Kemudian apa namanya, nah disitulah mulai ada sekuler. Sekuler itu apa, memisahkan antara dogma gereja dengan ilmu pengetahuan. Jadi memisahkan antara gereja dan dunia. Udah, apa yang ada di gereja biarkan ada di gereja ya, seperti itu. Nah yang di luar gereja, gereja jangan ikut campur. Nah itulah, itu prinsip pertama sekularisme. Jadi memisahkan antara agama dan dunia, seperti itu. Nah ini benar-benar prinsip dari sekularisme. Jadi barang siapa yang mendikotomi ya, tidak adil dengan ilmu ya, tidak adil dengan ilmu, maka seakan-akan dia sudah terperangkap dengan dalam salah satu prinsip atau fondasi ya, atau akidah dari sekularisme ya, seperti itu. Karena dia sudah memisahkan antara agama dan dunia. Seperti itu. Nah, Islam itu turun dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk meramaikan ya, untuk memakmurkan ya, untuk memperbaiki ya dunia dan akhiratnya. Oleh karena itu, nah ini mumpung saya ingat ya, Al Imam Ibnu Hajar Al Haytami ya, ulama besar Syafi'i ya, dia ahli fikih doang nih ya, harus diketahui latar belakang beliau ya. Imam Ibnu Hajar Al Haytami pernah bilang di salah satu kitab fikihnya ya, beliau bilang seperti ini, andaikan ya semua orang itu dituntut untuk menjadi ahli agama, maka hancurlah dunia ini. Beliau, karena kenapa? Kalau orang semuanya dipaksa atau wajib untuk jadi ustadz ya, ya jadi ustadz kan susah, kuliahnya, santrinya, bacaannya, literasinya, pun harus beli buku ya, kemudian harus berguru ya, harus rihalah nyari guru yang kompeten. Seperti itu. Semua orang dituntut untuk mendalami agama sebagaimana seperti ustadz, seperti itu keahliannya. Nah semua, maka dunia akan hancur. Karena kenapa? Yang bikin mobil siapa ya, yang bikin meja siapa, yang bikin makanan siapa, yang ngurus pangan siapa, seperti itu, yang menjaga keamanan siapa, yang ahli fisika, biologi, semuanya siapa. Ya akhirnya persis sama seperti kita ini sekarang ya, semua mulai dari laptop, HP dan seterusnya itu bukan buatan kaum muslimin ya, hampir semuanya ya. Ya mungkin buruh-buruhnya ya yang ngerjain itu kalau dia di negara muslim orang muslim ya, tapi bos-bosnya, pemilik perusahaannya itu semuanya Yahudi dan Nasrani ya, seperti itu. Nah cukup lah ya, cukup ini terinspirasi dari yaitu tema kita, yaitu tentang masuk Islamnya Gary Miller ya, karena mempelajari beliau matematikawan ya, tapi beliau memahami tentang ilmu fisika dan lainnya, sehingga baca Quran itu nyambung. Nah, berikutnya ya, salah satu yang kita bisa ambil pelajaran dari kenapa kok dia masuk Islam. Nah, tentang surat Abu Lahab ya, surat yang sering kita baca ya, Tabbat yada Abi Lahab wa tab ya, Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Nah itu beliau pas membaca Tabbat yada Abi Lahab wa tab, surat Al-Masad ini, beliau mikirnya dalam. Ini surat Tabbat yada, surat Al-Masad ya, atau surat Abi Lahab ya, kadang disebut surat Abi Lahab, kadang disebut surat Al-Masad ya. Nah itu dia mikirin, ini surat isinya tentang mencela salah satu musuh Islam, yaitu pamannya Nabi Muhammad SAW sendiri. Nah ini pertama itu yang dipikirin oleh Gary Miller ya.
ya Allah, ini Al-Quran dibawa oleh Muhammad, tapi Al-Quran sendiri mencela pamannya. Al-Quran sendiri mencela pamannya. Ini berarti benar-benar Al-Quran ini benar-benar objektif ya. Artinya Al-Quran ini bukan tentang Muhammad, tapi tentang kebenaran ya, tentang agama seperti itu. Nah, selain itu, kabar yang dia pikiri dari surat Al-Masad ini adalah di surat ini dijelasin bahwasannya Abu Lahab ini bakalan masuk neraka. Saya selana on zatalahab. Abu Lahab ini bakalan masuk neraka. Dan perlu diketahui surat ini turun 10 tahun sebelum Abu Lahab meninggal. Nah, ini perlu diketahui sirahnya. Jadi Gary Miller ini pun baca tafsirnya juga. Nah ini teman-teman harus harus di hikmah berikutnya ya. Ini kita loncat dulu keluar dari surat Al-Masad ya. Bahwasanya bayangkan teman-teman, banyak orang non-muslim yang membaca Al-Quran plus tafsirnya, plus penjelasannya dan riwayat-riwayatnya, plus sirahnya. Nah ini sebagian mereka ada yang tujuannya orientalis untuk melemahkan Islam, mencari kesalahan Islam, tapi sebagian mereka juga ada yang murni untuk ilmu. Dia non muslim tapi baca hadis tafsir untuk ilmu. Nah, ada yang seperti itu. Nah, tapi kalau Gary Miller ini untuk mencari kelemahan Islam. Nah ini dalil ya, atau kita bisa ambil pelajaran bahwasanya sebagai cambuk ya, sebagai penyemangat kita, orang yang non muslim aja baca Quran ya, seharusnya kita harus lebih membaca Al-Quran, dan ini saya selipkan aja ya pertanyaan, seberapa banyak minimal seorang muslim itu membaca Al-Quran. Nah jawabannya, Imam Abu Hanifah pernah berkata bahwasanya barang siapa yang tidak menghatamkan Al-Quran setahun 2 kali, maka dia telah mencampakkan Al-Quran ya. Barang siapa, Imam Abu Hanifah pernah berkata, barang siapa yang tidak menghatamkan Al-Quran setahun 2 kali, maka dia telah mencampakkan Al-Quran ya. Artinya bagi Imam Abu Hanifah ya, itu seorang muslim itu wajib menghatamkan Al-Quran minimal 6 bulan sekali ya. Al-Quran itu 30 juz ya. Al-Quran ini 30 juz dibagi 6 bulan, berarti satu bulannya adalah 5 juz ya. Kalau sebulannya 5 juz, berarti satu bulan itu katakan 30 hari ya. Tadi 5 juz ya, berarti 30 dibagi 5, 6. Jadi setiap 6 hari itu hatam Al-Quran 1 juz. 6 hari 1 juz ya. Nah kalau 1 juz itu, kalau versi Mushaf Madinah itu 20 halaman ya, 20 halaman ya, maka 20 dibagi 6 ya, 20 dibagi 6 ya sekitar 3,5 ya, 3,5. Nah jadi kesimpulannya sehari itu minimal baca Quran 3,5 halaman. Ingat halaman bukan lembar ya, 3,5 halaman ya. Jadi ya 4 halaman lah ya, 4 halaman biar 5 hari hatam 1 juz, sisanya istirahat, seharinya istirahat bisa. Jadi saya ulangi lagi, Imam Abu Hanifah itu pernah berkata, barang siapa yang tidak menghatamkan Al-Quran setahun 2 kali, maka dia telah mencampakkan Al-Quran, yaitu berarti 6 bulan sekali, satu bulannya berarti 5 juz, dan setiap 1 juznya 6 hari. Nah, berarti satu harinya 3,5 halaman, yaitu kurang dari 2 lembar ya. Itu kalau membaca. Nah, saya sahabat Taibah semuanya, hadirin hadirat, saudara-saudari sekalian, saya iseng ya, pernah nyari-nyari. Soalnya banyak yang bertanya, Ustaz sebenarnya kita ini membaca Al-Quran itu minimal sehari berapa halaman? Nah itu tadi udah menjawab ya, sehari minimal 3,5 halaman sehari. Dan perlu diketahui 3,5 halaman itu sangat gampang ya. Kaum muslim itu banyak baca Yasin itu banyak baca Yasin itu 5 menit kadang ya, dan sudah lancar sih, tapi ala kulihal ya 10 menit lah katakan Yasin itu.
Padahal Yasin itu sepertiga juz ya, sepertiga juz. Ya, sepertiga juz itu bisa dia baca 10 menit. Nah, apalagi kalau andaikan hanya dua lembar, maaf, 3,5 halaman. Nah, ini poin pertama yang perlu diingatkan ya dalam masalah ini. Kedua adalah tentang memahami Al-Quran. Tadi membaca walaupun nggak paham, dan itu ibadah, dapat pahala. Nah, ada ibadah yang jarang mayoritas kaum muslimin belum melaksanakan kewajiban ini sepenuhnya, yaitu memahami Al-Quran. Ya, memahami Al-Quran ya berarti baca tafsirnya, dalami maknanya, nah, kemudian baca riwayat-riwayatnya, ya, belajar kepada guru, ya, beli buku ya tentang tafsir ya, tentang tafsir. Nah, ini yang di samping saya tafsir ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Salah satu ringkasan yang paling baik yaitu ringkasan Ahmad Syakir ya. Nama kitabnya Umdatul Tafsir dan sudah ada terjemahan-terjemahannya. Ini salah satu kitab tafsir terbaik ya. Seperti itu. Nah, itu maksudnya memahami Al-Qur'an. Nah, itu juga kewajiban kita sebagai hambanya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, logikanya gini aja. Kalau kita dapat pesan ya, dapat pesan dari seseorang ya, dapat SMS ya, dibaca aja tapi nggak dipahami ya, ya jangankan diamalkan, ya, dipahami aja enggak. Kira-kira ya, bapak ibu ngirim pesan ke saya ya, teman saya buka tapi tidak saya amalkan, boro-boro diamalkan, dipahami aja enggak, cuma dibuka doang, tidak di-read ya, istilahnya tidak di-read ya, seperti itu, tidak dipahami. Nah, itu pasti marah ya. Nah, jadi kesimpulannya Al-Quran itu bukan hanya dibaca dan bukan hanya diamalkan ya, maksudnya wajib diamalkan, tapi sebelum diamalkan ya harus dipahami dulu. Nah, saya dapat nasihat dari guru kami ketika di Madinah ya, yaitu Profesor Anis Thohir ya. Beliau salah satu profesor paling senior ya se-Madinah dalam ilmu hadis ya. Ya, guru kita semua Syekh Anis Thohir, dan beliau asli Indonesia, keturunan Indonesia ya. Kalau lahirnya di Madinah ya, Profesor Anis Ahmad Thohir ya. Profesor hadis di Universitas Islam Madinah, Fakultas Hadis, dan mengajar di Masjid Nabawi. Nah, beliau pernah bilang seperti ini. Minimal seorang muslim itu memahami Al-Quran, membaca tafsir Al-Quran, khatam 30 juz seumur hidup sekali. Dia pernah bilang seperti itu. Ya. Minimal seorang muslim itu menghatamkan tafsir Al-Quran, penjelasan Al-Quran itu seumur hidup 30 juz minimal sekali. Subhanallah. Jadi ini PR berikutnya ya teman-teman, sahabat semuanya, kaum muslimin, bagi yang umurnya udah 30 tahun ya. Jadi kan kebanyakan umur umat Nabi Muhammad itu kisaran 60 sampai 70 ya. Ya 60-an lah. Jadi kalau ada yang sekarang umurnya sudah 50 tahun ya, tapi belum hatam memahami Al-Quran, maka ya di 10 tahun terakhir ya harusnya dia dikejar ya memahami Al-Quran 30 juz ya, seperti itu, baca tafsir, ikutin kajian dan seterusnya. Jadi bagi yang umurnya sekarang sudah 30 tahun, harusnya dia sudah hatam memahami Al-Quran 50 juz ya. Jadi kan umur umat Nabi Muhammad kebanyakannya 60 tahun ya, berarti 60 tahun itu 30 juz ya. Berarti setiap 2 tahun itu 1 juz memahami ya. Jadi seharusnya kalau kita umurnya sudah 30 tahun itu setidaknya sudah membaca tafsir 15 juz. Nah, ini lagi-lagi teman-teman dikejar ketinggalannya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan petunjuk agar bisa mengejar, menyusul segala ketertinggalan kita dalam kebaikan. Allahumma musta'an. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu 2 poin yang bisa kita ambil dari
kisah hidup dari Gary Miller ini. Kembali ke surat Lahab ya, kembali ke surat Al-Lahab, ke surat Tabat Yada ya, surat Abi Lahab atau surat Al-Lahab atau surat Al-Masad ya. Poin berikutnya yang dia perhatikan dari surat ini surat menunjukkan bahwasanya Abu Lahab itu pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka artinya tidak bakalan masuk Islam. Ya, jadi seakan-akan surat ini itu menjadi justice, menjadi bukan justice ya, menjadi apa namanya, informasi, menjadi apa, judge ya, bukan justice, judge, menjadi judge, menjadi menghukumi Abu Lahab bahwasanya Abu Lahab ini nggak bakalan masuk Islam. Karena apa? Karena dia masuk neraka. Ya, paham ya? Al-Quran seakan-akan udah bilang ini Abu Lahab ya itu nggak bakal masuk Islam lewat dari surat Al-Masad ini. Nah, perlu diketahui tatkala ada turun surat ini, Abu Lahab itu langsung bilang seperti ini. Nah, ini keponakanku ya, ngaku-ngaku Tuhannya bilang bahwasanya saya nggak bakalan masuk Islam. Tatkala turun surat ini, Abu Lahab langsung tes atau langsung meremehkan Al-Quran bahwasanya nih saya sekarang masuk Islam, pura-pura ya. Si Abu Lahab ini setelah turun surat ini langsung bilang saya masuk Islam. Rasulullah ceramah dimanapun, dakwah dimanapun, Abu Lahab ngikut, langsung bilang ini saya masuk Islam. Padahal Tuhannya Muhammad di Al-Qurannya Muhammad itu saya bilang bakal masuk neraka, nggak masuk Islam. Nah, tapi ajibnya atau hebatnya Abu Lahab ini mengaku masuk Islamnya ini hanya mengaku-ngaku, boro-boro masuk Islam, ngaku-ngakunya aja itu ternyata hanya beberapa saat. Setelah itu dia nggak pura-pura masuk Islam lagi, jadi lanjut lagi kafir lagi seperti itu sampai dia meninggal 10 tahun. Bahwa jadi apa yang diturunkan sama Rasul, apa yang ada di Al-Quran ya diturunkan lewat Al-Quran itu benar adanya. Abu Lahab gak bakalan masuk Islam, dia udah beneran gak bakalan masuk Islam padahal ada waktu 10 tahun seperti itu. Subhanallah ya. Ini Gary Miller langsung pas baca sejarah ini langsung terkagum-kagum ya seperti itu. Padahal ada 10 tahun untuk Abu Lahab itu membantahkan indikasi dari Al-Quran seperti itu. Nah begitu juga hadis, begitu juga ayat la tajidan asyaddan nasi adawatan ya, hadis surat apa ya, surat Al-Maidah ya, la tajidan asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Nah, ini paling kanan ya, paling bawah sebelah kanan ya, ini ayat ini. Nah itu Gary Miller pas baca ayat ini benar-benar tersentak sekali. Dia Al-Quran ini bilang apa ya? La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu ya. Kalian pasti akan ya mendapatkan bahwasanya orang yang paling memusuhi Islam itu adalah Yahudi. Nah, ini Gary Miller ini sudah baca sejarah dan ahli bacaannya sudah banyak ya, dan dia sudah yakin sebelum baca Al-Quran ini sudah yakin bahwasanya orang yang agama yang paling memusuhi Islam yaitu adalah Yahudi. Ya, nah di penggalan ayat berikutnya, dan kalian akan mendapatkan bahwasanya orang-orang yang paling dekat dengan agama Islam itu adalah para pastor ya dari kaum atau dari agama Nasrani. Nah ini dia tersentak sekali. Soalnya kenapa? Dia ini dia itu pastor ya, Pisces ya. Si Gary Miller ini pastor ya, Nasrani, dan dia mengetahui bahwasanya teman dia itu banyak yang masuk Islam, teman sesama pastor ini banyak masuk Islam. Subhanallah, dari ayat ini benar semua informasinya. Agama yang paling memusuhi Islam yaitu Yahudi. Nah, kemudian
yang paling dekat dengan Islam yaitu pastor-pastor dari Nasrani, ya seperti itu. Nah ini langsung dia ini sekali apa namanya, respect sekali dengan Al-Quran ini, ya. Nah ini sudah jam berapa ya? Sudah hampir 1 jam ya. Apa ini kita buka ini pertanyaan, sudah kita cukupi atau kita lanjutkan? Sudah 50 menit. Sepertinya kita cukupkan kali ya, insya Allah. Apa namanya, kalau ada yang mau ini, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ini sebenarnya kita Gary Miller ini masih lumayan panjang ya, bisa masuk Islamnya ya. Kita ringkas saja lagi ya. Nah ini di penutupnya ya, saya akan mengkil. Jadi salah satu yang bikin Gary Miller ini masuk Islam, salah satunya ayat tentang janin ya, ayat tentang embrio. Itu bagaimana di Al-Quran itu benar-benar dijelaskan sedetail mungkin ya, dan banyak sekali penemuan-penemuan yang belum yang ditemukan tatkala dia sudah masuk Islam ya. Sudah baca Al-Quran. Jadi contohnya Cat Moro ya, jadi ada ilmuwan juga tapi ini embriologi ya. Embriologi itu ahli embrio, ahli janin dari Kanada juga ya, temannya si Gary Miller ini ya, seperti itu. Nah dia menemukan bahwasanya beberapa teori atau beberapa fakta yang selama ini dia sebagai kapasitasnya sebagai embriologi nggak bisa nggak dapat apa ilmu tersebut. Nah dia dapat ilmu tersebut dari Al-Quran ya. Begitu juga ilmu tentang atom ya. Dia juga punya teman seperti itu. Begitu juga tentang ilmu tentang kelautan, dia juga punya teman ilmuwan dalam masalah itu. Begitu juga tentang ilmu tentang lapisan bumi, nah dia juga punya teman masalah itu. Nah semuanya itu dia adu dengan kebenaran yang diinformasikan oleh Al-Quran ternyata benar sekali dengan keilmuan masing-masing ya, yang mereka dalami ya, yang keilmuan atau literasi yang mereka dalami itu semuanya benar adanya sesuai dengan yang ada di Al-Quran. Al-Quran itu sesuai dengan apa yang dia ketahui dan bahkan lebih ya. Al-Quran banyak ngasih informasi ke dia ya, padahal baru beberapa kali baca ya, seperti itu. Bagi mereka, kok emang Nabi Muhammad itu ahli kelautan ya? Dijawab sama Gary Miller, enggak, Muhammad itu ya, itu tinggalnya di gurun, bagaimana dia bisa tahu laut ya? Begitu juga janin ya, begitu juga janin. Emang zaman dulu di Arab ya, emang sudah ada ilmu teleskop, misalnya ada teleskop yang masuk ke rahim supaya bisa melihat dia bagaimana fase-fase pembentukan manusia seperti itu. Nah itu tidak ada. Nah membuat mereka masuk Islam ya. Sepertinya cukup ya, insya Allah. Kalau andaikan ada yang teman-teman semuanya merasa ini pembahasannya menarik, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Kalau ada yang mau lanjut kita bahas tentang Gary Miller atau tentang pembahasan yang lain, atau tentang kisah masuk Islam tokoh yang lain, atau ilmu atau permasalahan ya disiplin ilmu yang lain, silakan diusulkan ke media Yayasan Rumah Literasi Thaibah. Ya seperti itu kurang lebihnya, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.